Pemirsa, nenek yang sebelumnya pernah dihukum karena melemparkan kotoran di rumah tetangganya di Cisoka, Tangerang, Banten, kini kembali menjadi tersangka. Sang pemilik rumah mengaku pelemparan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu dan dilakukan oleh seorang perempuan yang diduga mengalami depresi. Oh no. Seorang wanita di desa Jenjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten melempari rumah tetangganya dengan batu dan kotoran. Aksi wanita tersebut viral setelah video pelemparan batu itu diunggah ke media sosial oleh pemilik rumah. Menurut pemilik rumah, Ferry Wahyu Haryanto, pelemparan batu oleh wanita tersebut sudah terjadi sejak 2021 lalu dan dilakukan hampir setiap hari hingga kini. Menurut Ferry, pelemparan batu dimulai saat dirinya selesai membangun rumah di lahan milik mertuanya. Selain itu, wanita yang belakangan diketahui berinisial AM ini juga merusak pagar di belakang rumah dan berkali-kali menggedor kaca jendela rumah milik korban. Ferry mengaku akibat teror tersebut istri dan anaknya menjadi trauma. Keluarganya juga terus dihantui rasa khawatir dan ketakutan ketika berada di rumah. Sejak kira-kira sudah 2 tahun, berjalan 2 tahun, hampir 2 tahun. Bang, selain batu, pelaku lempar apa aja, Bang? Lempar apa aja, kotoran tinja, sampah, udah. Hampir setiap hari. Resah sama, mengganggu. Kanit Binmas Polsek Cisoka, Ibtu Rawi mengatakan pihaknya sudah mempertemukan kedua belah pihak pada Sabtu 28 Oktober lalu. Diketahui wanita pelaku pelemparan batu itu sedang mengalami depresi. Kita selesaikan ya, dengan cara musyawarah mufakat atau dengan kata lain disebut dengan problem solving. Jadi alhamdulillah hasil pertemuan musyawarah tadi kedua belah pihak memang mufakat saling menyadari dan saling bermaaf-maafan. Yang diduga melempar itu memang ada diduga atau indikasi ODGJ. Meski masalahnya sudah diselesaikan secara damai, namun pihak Polsek Cisoka akan terus melakukan pengawasan kepada wanita pelaku teror pelemparan batu dan pembinaan kepada keluarga wanita tersebut. Wawan Kurniawan, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk membahas lebih dalam kasus ganggu tetangga dalam aspek kejiwaan, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi psikolog Universitas Paramadina Muhammad Iqbal. Selamat siang Pak Iqbal. Setelah kasus di Sidoarjo, insiden ganggu tetangga dengan pelemparan batu kali ini juga terjadi di Tangerang, Banten. Dari pengakuan pemilik rumah tidak diketahui motif pelaku melakukan tindakan tersebut. Kalau dari analisis Anda, apa sebenarnya penyebab terjadinya perilaku itu? Ya, saya kira depresi mungkin dugaan saya ya, ataupun masalah dengan gangguan agresivitas, gangguan kecemasan. Tetapi karena saya tidak memeriksa, tidak bertemu, jadi saya tidak bisa memetakan secara khusus. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan, memang kalau sudah kategori ODGJ, tentu saja pelaku ini perlu mendapatkan perawatan ya, untuk supaya pelaku bisa mendapatkan intervensi psikologi ataupun psikiater agar bisa mengurangi depresinya. Baik Pak Iqbal, meskipun hingga saat ini belum dikonfirmasi apakah pelaku ODGJ atau bukan, namun melihat tindakan ini dilakukan secara 2 tahun berturut-turut, apakah ini sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang yang mentalnya terganggu seperti itu Pak? Ya, saya kira sudah pasti abnormal ya, perilaku abnormal di mana itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa memahami norma, tidak ada empati, dan berulang ya. Ini tentu saja sudah pasti gangguan-gangguan kejiwaan yang memerlukan intervensi medis ataupun psikologi. Karena apa? Karena tadi itu tidak normal, tidak bisa diterima secara logis gitu ya. Ya. Karena dia hanya membawa emosinya, dia hanya membawa keinginannya, dia nggak memikirkan orang lain. Dan dukungan keluarga sangat penting untuk orang seperti ini bisa mendapatkan perawatan. Baik, Pak Iqbal, ini polisi mengaku telah melakukan mediasi pelaku dan tetangganya. Belum ada tindakan selain melakukan pengawasan. Dengan kejadian yang telah berlangsung selama sekitar 2 tahun, bagaimana seharusnya pelaku ditangani oleh pihak kepolisian?
Ya, saya kira tadi kalau memang pertama perlu dibawa ke profesional ya, psikolog atau psikiater untuk memastikan apakah pelaku ini memang memiliki masalah kejiwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang terbukti dia memiliki masalah kejiwaan, dia perlu mendapatkan perawatan, intervensi, sehingga bisa mengurangi agresivitasnya. Dan yang ketiga, tentu saja mediasi. Saya kira korban juga perlu dipahamkan bahwa orang dengan ODGJ tentu saja dia tidak bisa sulit untuk mendapatkan perilaku yang dibawa ke ranah hukum. Karena dia sendiri adalah dalam situasi yang tidak normal. Kecuali ini sudah membahayakan, ya tentu saja perlu ada solusi-solusi terbaik. Misalnya membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan sehingga bisa disembuhkan. Ya, Pak Iqbal, lantas bagaimana caranya kita membedakan tetangga yang mengganggu karena memiliki kecenderungan gangguan kejiwaan dengan tetangga yang memang intensinya hanya sekedar ingin mengganggu? Ya, yang pertama dari segi komunikasi ya, nyambung atau tidak. Yang kedua, minimnya empati. Yang ketiga, agresif ya. Yang keempat adalah antisosial. Misalnya dia tidak bergaul, dia tidak berkomunikasi dengan baik. Dan karena WHO sendiri mendefinisikan orang yang sehat secara mental itu, termasuk fisik dan mental, salah satunya indikatornya adalah mereka berkomunikasi, bersosial di masyarakat. Bisa beradaptasi, bisa membawakan diri, ya, bisa berkumpul, ya. Tapi memang kalau sudah perilaku-perilaku agresif itu memang ada juga korelasinya dengan depresi, bisa jadi juga berkorelasi dengan masalah gangguan psikologi berat. Baik, Pak Iqbal, lantas bagaimana cara menyikapi tetangga yang kerap mengganggu agar kita bisa tetap mengkomunikasikan namun tidak mengganggu tatanan sosial di sekitar lingkungan rumah? Ya, saya kira ini peran lingkungan penting sekali ya. Bagaimana masyarakat berkomunikasi, saling guyup gitu ya, sehingga ketika ada deviant behavior atau perilaku-perilaku yang menyimpang, itu bisa sama-sama diatasi. Kalau masyarakat di sana peduli, ya tidak cuek, ya ini tentu saja juga agresivitas ini bisa dihentikan atau bisa segera diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan muatan lokal di daerah tersebut. Kalau di beberapa daerah misalnya ada istiadat, ada kepala suku, ada kepala negeri, ada kepala desa gitu ya. Sehingga masalah-masalah ini tidak berlangsung bertahun-tahun. Ya, Tetapi baik, memang pihak keluarga juga. Ini artinya prioritas utama yang harus dilakukan ialah memeriksa kondisi dari psikologis dan kejiwaan dari pelaku itu sendiri. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Bapak Muhammad Iqbal, psikolog dari Universitas Paramadina.